Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lilis di sini pada mata kuliah KD kedua ya dengan materi informed consent. Nah, perlu kita tahu dulu bahwa informed consent itu apa sih? Ya, informed consent adalah persetujuan ya. Ada beberapa definisi tentang apa itu informed consent. Ya, dan biasanya informed consent ini bukan hanya pada bidang kesehatan saja, tetapi memang karena kita berada pada bidang kesehatan, ya, informed consent ini sangat dibutuhkan. Untuk apa? Segala macam tindakan yang nantinya akan dilakukan ya pada pasien ini membutuhkan yang namanya informed consent. Begitu juga pada saat nanti kalian mau melakukan penelitian ya untuk izin apakah responden kita mau dijadikan calon responden mau dijadikan responden, nah ini kita juga butuh yang namanya informed consent. Kita lihat dulu apa saja atau definisi dari beberapa sumber. Ya, yang pertama dari Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi informed consent menurut Peraturan Menteri Kesehatan adalah persetujuan yang diberikan kepada pasien atau keluarganya, ya, atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Ya, sehingga di sini persetujuan tetapi sebelumnya diberikan penjelasan dulu tentang tindakan medik atau tindakan medis yang akan dilakukan kepada pasien. Boleh itu kepada pasiennya langsung atau kepada keluarganya kalau memang pasiennya tidak memungkinkan. Ya, menurut Manual Konsil Kedokteran Indonesia, di sini persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah pernyataan sepihak pasien atau yang sah mewakilinya, ya, yang isinya berupa persetujuan atas rencana tindakan dokter atau kedokteran gigi yang diajukan oleh dokter atau kedokteran gigi setelah menerima informasi yang cukup untuk dapat membuat persetujuan atau penolakan. Jadi, yang perlu kita pahami adalah ketika kita mau melakukan atau kita mau memberikan informed consent kepada pasien atau kepada keluarga pasien, harus diawali dengan informasi terlebih dahulu. Ya, informasi apa saja? Ya, selain memang tindakan, tetapi juga informasi tentang prosedur, informasi tentang efek samping dan segala macam. Nanti di belakang kita bahas apa saja yang harus diberikan informasinya kepada pasien atau keluarga. Nah, ada beberapa yang menurut Sofwan Dahlan, informed consent adalah pernyataan sepihak oleh pasien, ya, atau dalam hal pasien tidak berkompeten oleh orang yang berhak mewakili, yang isinya berupa persetujuan kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan medis sesudah orang tersebut diberi informasi yang cukup ya mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Ya, dari ketiga sumber tadi semuanya mengacu pada informed consent harus diawali dengan pemberian informasi terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan kalian mau contohnya mau cabut gigi, ya berarti diberikan informed consent. Benar, Anda mau melakukan cabut gigi. Prosedurnya adalah nanti begini diberikan suntikan anestesi, baru nanti akan dicabut dan seterusnya. Ya, diberikan informasi ya efek sampingnya adalah apa, ya manfaatnya adalah apa dan segala macam. Sehingga baru nanti pasien akan mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan atau dilakukan penolakan seperti itu. Keluarga pasien boleh mewakili pasien memberikan persetujuan tindakan medis hanya apabila terdapat syarat khusus, yaitu pasien tidak berkompeten. Ya. Nah, menurut hukum perdata di sini ya, yang dikatakan kompeten apabila seseorang itu sudah dewasa. Ya, sudah dewasa, yakni dianggapnya adalah umur 21 tahun atau lebih.
Atau misalkan umurnya belum 21 tahun, tapi sudah menikah. Ya, artinya dia sudah memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan sendiri. Dan yang kedua harus sehat akalnya. Umur 21 tahun tetapi tidak sehat akalnya. Ini tidak bisa diambil untuk memberikan inform konsep. Ya. Apalagi kok umur 21 tahun di bawah 21 tahun terus dia tidak sehat akalnya, ya ini juga lebih-lebih tidak bisa mengambil keputusan ya. Jadi harus disesuaikan lagi. Ini harus benar-benar diperhatikan karena menurut hukum ya. Nah, apa sih yang menjadi latar belakang perlunya kita melakukan informed consent kepada pasien ya? Yang pertama adalah tindakan medis merupakan upaya yang penuh ketidakpastian dan hasilnya pun tidak dapat diperhitungkan secara matematis. Ya, ketika kita melakukan operasi, pasien masuk misalkan dengan kondisi terlihat sehat, gitu ya. Kalau pasien sehat kan nggak mungkin dioperasi ya, tetapi terlihat sehat secara fisik, ya. Operasi bisa jadi setelah tindakan operasi ada sesuatu, artinya bukan berarti terus operasinya gagal, tidak. Bisa jadi pada saat proses operasi tekanan darahnya tidak stabil atau hasil operasinya tidak ini, kalau misalkan orang melakukan transfusi darah gitu ya, darah yang dimasukkan yang baru dengan darah yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa menerima. Nah, ini kan akan terjadi yang namanya penolakan begitu ya. Jadi walaupun orang terlihat sepertinya sehat gitu ya, ketika dilakukan tindakan belum tentu hasilnya akan sesuai prediksi kita. Jadi untuk karena adanya ketidakpastian ini, kita butuh yang namanya informed consent. Yang kedua, hampir semua tindakan medis mempunyai risiko. Baik itu risiko yang kecil ataupun risiko yang besar. Ya, kadang-kadang bisa terjadi ataupun tidak. Jadi paling tidak kita harus berhati-hati. Tindakan medis tertentu sering diikuti oleh akibat ikutan yang tidak menyenangkan pasien, seperti operasi uterotektomi pasti akan diikuti kemandulan. Ya, ketika kita mengangkat uterus, ya, kita mengangkat uterus otomatis dia tidak akan bisa hamil lagi. Kenapa? Karena nggak ada wadahnya. Ya, misalkan apalagi yang lainnya. Ketika kita mengambil keputusan untuk dilakukan amputasi kaki, ya, dia akan sulit berjalan normal karena mungkin salah satu kakinya tidak ada. Mungkin bisa berjalan, tapi dengan bantuan bantuan krek gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini harus diberikan informed consent. Lalu semua resiko ya jika benar-benar terjadi atau semua akibat ikutan yang tidak menyenangkan itu akan ditanggung dan dirasakan sendiri oleh pasien, sehingga ya oleh karena itu amat logis jika pasien sendirilah yang seharusnya dimintai persetujuan. Kalau pasiennya sudah bisa atau sudah masuk dalam undang-undang pengambilan keputusan, seharusnya kita memberikan informed consent kepada pasien itu sendiri. Ya, kalau dirasa akan ada hubungannya dengan pasangannya atau keluarganya, kita bisa berikan informed consent ini kepada pasien dengan didampingi oleh keluarga, gitu ya. Nah ini, resiko yang terjadi maupun akibat ikutan biasanya sulit atau bahkan mustahil untuk diperbaiki. Semakin kuatnya pengaruh pola hidup konsumerisme yang mengandalkan pada prinsip he who pays the piper class ya calls the tune, atau siapa membayar pengamen suling dialah yang menentukan lagunya. Namun harus diingat bahwa otonomi pasien dibatasi oleh otonomi profesi. Jadi resiko yang terjadi ini yang akibat ikutan ya mustahil diperbaiki. Contohnya tadi kalau misalkan kita lakukan pengangkatan rahim,
akan mustahil diperbaiki untuk dia bisa punya anak, artinya hamil sendiri dan melahirkan, kecuali kalau dia mengangkat anak dari orang lain misalkan, gitu ya. Atau kalau tadi amputasi kaki, ya mustahil dia bisa bertumbuh lagi kakinya, tetapi dengan bantuan krek atau dengan bantuan kaki palsu dia bisa berjalan, gitu ya, dan seterusnya. Nah, contoh lagi misalkan tadi kalau kalian mau melakukan pemberian informasi kepada pasien, tetapi hasil dari tindakan itu nanti akan berhubungan dengan pasangan, contohnya ketika kalian mau melakukan operasi KB, ya, vasektomi atau tubektomi. Vasektomi itu operasi pada laki-laki supaya tidak bisa menghasilkan sperma lagi, artinya tidak bisa menyalurkan sperma untuk bisa masuk ke rahim gitu ya, artinya dibikin KB-nya laki-laki gitulah ya. Nah, kalau yang tubektomi adalah KB-nya perempuan tidak bisa hamil lagi. Tubanya dipotong. Nah, ini kan akan berhubungan dengan pasangan. Jadi, kita memberikan informasi kepada keduanya gitu ya. Jadi, bukan hanya pada satu pihak saja, pada suaminya saja atau pada istrinya saja, tidak, tetapi karena ini berhubungan dengan dua orang, ya kita harus dua-duanya diberikan. Karena ketika mau melakukan tubektomi ataupun vasektomi, ini juga nantinya akan kedepannya ini harus ada syarat-syaratnya, ya, harus ada syarat-syaratnya, paling tidak dia sudah pernah punya anak, ya umurnya juga sudah tua, ketika nanti dia harus hamil lagi akan terjadi resiko tinggi dan segala macam, ini menjadi syarat, ya, untuk bisa diambil keputusan iya boleh dilakukan vasektomi atau tubektomi. Lalu landasan hukumnya apa saja? Ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 28 poin A, ya, bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, pasal 28 ayat 1 adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Landasan hukum yang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 39/99 tentang HAM. Ya, hak dasar manusia, hak menentukan nasib sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Ya, di sini pada pasal 56, pasien memiliki berbagai hak, antara lain hak informasi, hak memberikan persetujuan tindakan medis. Yang keempat ada Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan. Dan menurut Permenkes Nomor 290 Tahun 2008, di sini tentang persetujuan tindakan medis. Ya, jadi ini adalah landasan-landasan dasar hukum yang memang menyatakan bahwa setiap akan dilakukan tindakan medis, kita harus yang namanya memberikan informed consent. Walaupun hal kecil, misalkan kayak mau dilakukan pemasangan IUD, KB IUD, ya, ini tetap harus kita lakukan informed consent. Kepada siapa? Kepada ibunya pasien. Maksudnya kepada pasiennya, kepada si ibunya langsung gitu ya. Karena yang akan merasakan nanti adalah si ibunya langsung. Perlu nggak kita mendatangkan suami? Ya sebetulnya tidak wajib. Kenapa? Karena yang akan merasakan adalah si ibunya saja. Karena KB IUD bisa dilepas. Waktu ingin hamil dia bisa dilepas. Kalau tadi vasektomi dan tubektomi ini adalah KB mantap, artinya KB yang harapannya ketika sudah dilakukan vasektomi ataupun tubektomi, seseorang tidak akan bisa punya anak lagi karena dibatasi begitu. Yang ketika pemasangan IUD kita sampaikan bahwa ibu ini nanti akan dilakukan, kan ibu sudah memilih KB IUD.
Nanti KBAYUD, tata caranya adalah ya ada alat yang dimasukkan melalui vagina, dimasukkan ke dalam rahim yang akan ditanamkan di dalam rahim supaya apa manfaatnya kita sampaikan. KBAYUD manfaatnya adalah untuk mencegah terjadinya kehamilan gitu ya. Ini bisa bertahan selama kurang lebih 3 sampai 5 tahun gitu. Lalu akan terasa nyeri sedikit. Nah, biasanya ketika sudah dilakukan pemasangan IUD, efek sampingnya adalah menstruasinya lebih banyak ketimbang biasanya dan segala macam. Artinya itu harus disampaikan. Pemasangannya lama tidak? Pemasangannya tidak lama, hanya sebentar. Gitu ya, ibu tidak perlu dibius dan segala macam. Disampaikan. Tapi ini adalah tindakan medis. Jika ibu memang sudah yakin ingin dipasang IUD, ya, ibu tanda tangan tindakan di sini. Gitu. Jadi nanti diberikan lembar persetujuan untuk dilakukan tindakan medis IUD. Ya, begitu juga dengan yang lainnya. Ya, ketika mau cabut gigi atau mau pasang implan atau mau suntik apa gitu ya, suntik vitamin C misalkan atau yang lainnya. Kecuali kalau pada tindakan yang darurat, ya itu nanti beda lagi, kita bahas di belakang. Nah, tindakan medis yang memerlukan informed consent ada dua. Yang pertama menurut Roach, Chernoff, dan Ashley tahun 2000, tindakan medis yang memerlukan informed consent adalah yang pertama, operasi besar maupun kecil. Apapun namanya, ya apapun bentuk operasinya. Tapi dia operasi kecil maupun besar, tetap kita harus lakukan informed consent. Walaupun operasi kecil misalkan sunat gitu ya, atau mungkin pengangkatan FAM, itu operasi kecil. Tetapi kita butuh yang namanya informed consent. Semua tindakan medis yang memiliki resiko lebih besar. Nah, resiko lebih besar berarti dia sudah mengarah kepada apa? Nyawa, ya. Jadi ada hubungannya dengan nyawa. Semua bentuk terapi radiologi, ya, foto ronsen, fototerapi, atau yang lain hal harus ada informed consent-nya. Kenapa? Radiologi, ya dengan penyinaran ada beberapa efek samping. Salah satunya adalah kematian dari sel-sel, gitu ya. Maka kita butuh yang namanya informed consent. Terapi kejang listrik. Semua tindakan medis eksperimental. Nah, yang dikatakan dengan tindakan medis eksperimental biasanya adalah diberikan pada tindakan penelitian. Ya, tindakan penelitian misalkan kita mau melakukan melihat perbedaan manfaat dari atau efek dari obat lama dan obat baru. Kita lakukan eksperimen, kita berikan pengobatan kepada pasien. Ada yang diberikan obat obat lama itu yang sekarang dipakai, misalkan kita mau melakukan penelitian tentang obat hipertensi misalkan, ya. Obat hipertensi biasanya kita menggunakan obat A, berikan. Nah, ini ada obat baru nih, obat B. Nah, perlu kita tahu bahwa apa efeknya, apa manfaatnya dan segala macam. Kita harus lakukan eksperimental. Tetapi biasanya memang kalau pemberian atau lakukan penelitian tentang obat ini sebetulnya tidak disarankan langsung kepada pasien ya, karena akan berdampak efek yang mungkin bisa menjadi ikutan ya, efek ikutan. Biasanya untuk obat baru kita lakukan di siapa? Tikus ya, mencit. Atau semua tindakan medis yang menurut peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya informed consent. Ya, apapun itu ya kita harus lakukan informed. Contohnya adalah menurut Undang-Undang Kesehatan, aborsi medikalis ya, aborsi medikalis memerlukan informed consent. Artinya aborsi medikalis adalah menggugurkan kandungan dengan dengan bukan kemauan dari pasien itu sendiri, tetapi karena ada
karena ada sesuatu, misalkan bisa jadi dengan kehamilan ini ibunya justru akan drop kesehatannya, atau kehamilannya bayinya mati, janinnya tidak berkembang dan seterusnya, ya. Atau kehamilan karena tindakan pelecehan seksual, ya ini dibolehkan, tetapi harus dilakukan informed consent. Akan berbeda dengan aborsi yang memang keinginan dari pasien itu sendiri, misalkan karena hubungan seksual di luar nikah, terus hamil, dilakukan aborsi. Nah, ini biasanya tidak ada informed consent. Karena apa? Biasanya akan diam-diam saja, ya kan, sampai dia keguguran dan seterusnya. Ya, dilakukan aborsi dan seterusnya. Biasanya kan ilegal, tidak mungkin legal. Nah, dengan adanya informed consent, ini adalah tindakannya legal, yang menurut hukum ada. Dan menurut Undang-Undang Praktek Kedokteran, semua tindakan medis, termasuk tindakan medis yang berisiko tinggi, bedah, atau invasif lainnya, harus mendapatkan persetujuan pasien. Ya, dengan demikian, maka konsep yang dianut oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran adalah bersifat non-selektif. Itu tadi yang menurutnya si siapa? Roth, Chernoff, dan Ashley. Ya. Nah, ini yang kedua, menurut Mancini, MR Gel AT, tindakan medis yang memerlukan informed consent meliputi satu sama operasi besar maupun operasi kecil yang menggunakan irisan atau yang memanfaatkan liang-liang tubuh. Ya, misalkan masukkan selang. Ketika kita tidak harus operasi, misalkan mau pemasangan NGT itu kita pasang selang melalui mulut atau melalui hidung ya. Kalau OGT yang melalui mulut. Nah, ini kita juga harus adanya yang namanya informed consent, karena kita memanfaatkan liang-liang tubuh gitu ya. Semua tindakan medis yang menggunakan anestesi ya, ini kita berada di bidangnya kita, bidang anestesi ya. Semua tindakan medis yang menggunakan anestesi harus diberikan informed consent, karena tindakan anestesi, apalagi pada anestesi general ya, ini akan sangat berisiko. Kenapa? Ketika anestesi general ya, umum begitu, kita menidurkan pasien kita tidurkan, kita rilekskan, kita hilangkan rasa sakitnya, ya, sehingga apa? Pasien tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, semuanya diserahkan kepada penata anestesi ataupun dokter anestesi yang ada di situ dan beserta alat-alatnya. Ya, ketika tindakan dilakukan operasi, kok di tengah-tengah itu tiba-tiba tekanan darah naik, atau tekanan darah tiba-tiba turun, atau nadi tiba-tiba naik atau turun, gitu ya, atau yang lain hal, ini yang memiliki wewenang adalah penata atau dokter anestesi yang ada di situ. Sehingga di tubuhnya ini dia tidak bisa ngapa-ngapain, diserahkan sepenuhnya kepada penata anestesi, gitu ya. Tindakan medis non-bedah yang memiliki resiko lebih besar atau yang dapat merubah struktur tubuh. Tindakan medis yang menggunakan kobalt atau sinar rongsen, namanya tadi ya, terapi kejang listrik, tindakan medis eksperimental, ya, ini tadi penelitian, semua tindakan medis yang mengharuskan dokter untuk memberikan penjelasan spesifik. Sebetulnya memang informed consent ini dilakukan oleh dokter, ya, karena yang memahami tentang kondisi pasien adalah dokter. Kenapa kok ada keputusan untuk diambil tindakan operasi misalkan? Yang paham kondisinya adalah dokter bedah. Tetapi yang boleh memberikan informed consent ya kepada pasien adalah satu dokter bedah dan dokter anestesi, karena yang akan bekerja adalah dokter bedahnya dan dokter anestesi. Dokter bedah di sini bisa macam-macam ya, artinya bisa bedah umum atau misalnya bedah ginekologi dan seterusnya. Artinya dokter anestesi dan dokter operator siapa yang akan melakukan operasi. Ya, kalau persalinan ya berarti dokter bedahnya adalah dokter kandungan gitu dan seterusnya. Dan dokter anestesi karena akan berhubungan ketika misalkan nanti mau operasi pasti membutuhkan anestesi kan. Nah, kita minta harus ada konsultasi dengan dokter anestesi dulu.
masalah nanti setelah setelah dilakukan informed consent pada saat tindakan ada pelimpahan wewenang pemberian anestesi kepada penata anestesi, ini berbeda lagi. Ya, ini adalah wewenang langsung dari dokter anestesi kepada penata anestesi. Tetapi yang memberikan informed consent adalah dokternya. Jadi ada konsul dokter dulu. Kira-kira memungkinkan atau tidak nih pasien A dilakukan operasi dengan kondisi tubuh seperti ini, kira-kira dokter anestesi siap nggak? Kemungkinan apa yang bisa terjadi kepada pasien dengan adanya tindakan anestesi? Nah, ini harus dijelaskan. Jadi ada dua penjelasan tentang kondisinya secara kesehatan, artinya ketika dioperasi atau tidak dioperasi, apa? Ini yang dijelaskan adalah dokter bedahnya, ya. Terus tindakan anestesinya harus disampaikan juga bahwa Bapak, Ibu nanti ketika dilakukan tindakan anestesi akan terjadi ini dan seterusnya. Ya, karena Ibu tekanan darahnya tinggi, bla 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 bla, nanti kemungkinan bisa terjadi ini. Ini harus dijelaskan oleh wilayah dari dokter anestesi, gitu ya. Nah, lalu berbicara tentang emergency care, karena salah satu ruang lingkup dari anestesi adalah pada emergency care, ya. Nah, dalam keadaan emergency, informed consent sebetulnya tetap penting, ya, tetapi tidak menjadi prioritas nomor 1. Kalau pada operasi-operasi elektif, artinya elektif itu dia terjadwal, ya, pasien datang ke poli, ketemu sama dokter, periksa, oh ini kondisinya seperti ini harus dilakukan operasi, misalkan pengangkatan pam, gitu ya. Kan tidak urgent, masih bisa menunggu 1, 2, 3 hari misalkan. Ya, jadi kita ambil keputusan akan lebih gampang. Kita harus dahulukan informed consent-nya. Kita berikan pasien atau keluarga pasien ini untuk berpikir kemungkinannya, ya, kemungkinan baiknya, kemungkinan buruknya dan seterusnya. Tetapi pada kondisi emergency care, kondisi di mana sudah mengancam jiwa, yang mengancam nyawa, ini informed consent tidak lagi menjadi prioritas utama, walaupun memang penting gitu ya. Ya, artinya apa? Jika memang pasien ini masih memungkinkan untuk dimintai persetujuan prosedur, ya, berikanlah informed consent. Misalkan, ibu sudah nggak tahan ingin bersalin, ya, tetapi kondisinya ternyata nggak maju-maju. Udah emergency nih, pasiennya bayinya sudah fetal distress. Kalau tidak dikeluarkan sekarang, bayinya bisa mati, bisa. Atau tekanan darahnya ibu tiba-tiba melonjak naik. Kalau tidak dilakukan operasi sekarang, ibu juga bisa mati, misalkan. Berarti tindakan yang terbaik adalah operasi, tetapi pasien masih bisa diberikan informed consent. Sampaikan bahwa ibu ini kalau didiamkan saja tidak dilakukan operasi, ya bisa terjadi yang namanya kematian. Jadi untuk lebih baiknya mengamankan keduanya, anak dan juga ibu, ya kita lakukan operasi. Ibu setuju? Oke, setuju. Silahkan dilanjutkan untuk operasi, misalkan dok. Ya, silahkan tanda tangan informed consent, gitu. Ya, atau prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa pasien, kecuali kalau misalnya terjadi kecelakaan di depan. Terjadi kecelakaan, jebret, pasien dibawa ke UGD. Ya, dibawa ke UGD untuk pasien nggak bisa bernafas, artinya terjadi henti nafas. Kita mau melakukan apa? RJP misalnya. Seharusnya ketika dilakukan RJP kita harus butuh informed consent, ya kan? Tetapi karena pasiennya tidak sadar, nggak bisa. Kita butuh mengembalikan nyawa ini lebih cepat, detak jantungnya lebih cepat. Jadi informed consent-nya terakhir. Kita lakukan tindakan RJP. Misalkan seperti itu. Ya. Atau tidak bisa, kita harus lakukan intubasi, misalkan pada intubasi pada perawat gawat darurat atau pada wilayahnya penata anestesi untuk kita lakukan. Pasien tiba-tiba datang tidak sadarkan diri, kita harus berikan intubasi. Pasiennya nggak sadar, siapa yang mau dimintain untuk informed consent? Misalkan keluarganya ada, nggak mungkin kita tunggu tanda tangan keluarganya baru kita berikan intubasi. Kenapa? Intubasi kita akan memberikan
bantuan pernafasan kepada pasien, ya, gitu ya. Berarti apa? Bisa, misalkan kita ada teman kita, ada perawat yang lainnya, atau ada petugas kesehatan yang lainnya, bisa ngurus inform konsen kepada bersama keluarganya. Kita ngurus pasiennya untuk dilakukan tindakan intubasi dan seterusnya. Kemudian pernafasan, ya, bantu nafas. Supaya apa? Nyawanya nggak hilang, ya, nyawanya nggak lewat. Ya, atas dasar itu, maka informed consent tidak boleh menjadi penghambat atau penghalang bagi dilakukannya emergency. Ya, tadi saya bilang, jangan sampai kita sudah detik-detik ini kalau tidak dilakukan pemasangan intubasi, ya, pemasangan selang melalui mulut untuk membantu pernafasan pasien, memberikan oksigen ke dalam tubuh, gitu ya. Kita harus informed consent dulu, pasiennya mati. Ya, padahal kalau misalkan tindakan elektif, artinya operasi yang elektif, kita sebagai penata anestesi untuk memberikan yang namanya intubasi pada pasien dengan anestesi general, ya. Setelah diberikan obat-obatan relaksan, obat-obatan anestesi, itu paling tidak sekitar 3 menit, 5 menit sudah harus, ketika pasien tidur, ya, kita harus langsung berikan ventilasi. Ventilasi dulu. Nah ini kalau misalnya pasien datang sudah nggak sadar, kita masih harus ngurusin informed consent, ya, pasiennya mati. Gitu. Artinya apa? Informed consent tidak boleh menghambat, tidak boleh menjadi penghalang untuk kita memberikan tindakan emergensi kepada pasien. Ya, yang ada nanti ketika kita ngurusin informed consent dulu, pasiennya mati, kita juga yang disalahkan. Kita yang akan kena. Kenapa loh? Pasien datang emergensi kok ngurusin informed consent? Yang penting adalah pasiennya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, makanya kalau pasien sudah berada dalam kondisi tidak mungkin dimintai persetujuan, maka informed consent tidak perlu dilaksanakan. Nah, biasanya ketika nanti pasien sudah kembali stabil, ya, kalau misalnya pasien tidak ada keluarga nih, pasien sudah stabil, pasien sudah bisa diajak bicara, kita berikan bukan persetujuan lagi, tetapi memberikan informasi bahwa kemarin misalkan atau tadi Bapak Ibu datang dengan kondisi tidak sadarkan diri, ya, karena saya mau melakukan tindakan A, Bapak tidak sadar dan tidak ada keluarga yang mengikuti, jadi saya berikan tindakan bla 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 sampai saat ini. Ya, tidak mungkin lagi bilang apakah Bapak setuju, Bapaknya sudah sadar, gitu. Ya, hanya pemberian informasi. Nah, Undang-Undang Praktek Kedokteran sendiri menyatakan bahwa keadaan emergensi tidak diperlukan informed consent. Dan berbagai jurisprudensi di negara-negara lain menunjukkan kesamaan prinsip bahwa tindakan emergensi care dapat dilakukan tanpa informed consent. Jadi ya, pasien kecelakaan, jebret, tidak sadarkan diri, kita pindahkan ke tempat yang aman, pasien tidak bernafas, kita berikan nafas, pasien tidak denyut jantungnya tidak ada, kita berikan RCT. Tidak perlu ada informed consent. Yang penting adalah kembali dulu, normal dulu, ini jantungnya normal dulu, nafas kembali stabil. Lalu pada tindakan medis pada anak-anak yang tidak disetujui oleh orang tuanya, di sini ya, menurut Goldstein dalam bukunya Before the Best Interest of the Child, ya, menyatakan bahwa jika orang tua tidak setuju, maka tindakan medis pada pasien anak-anak tetap dapat dilakukan dengan syarat. Nah, boleh tetap dilakukan, tetapi dengan syarat satu. Tindakan medis yang berhak dilakukan harus merupakan tindakan medik terapeutik, bukan eksperimental. Artinya bukan tindakan untuk penelitian, ya, tetapi memang tindakan terapeutik pada pasien, apalagi kok pada pasien yang emergensi, butuh tindakan cepat. Tanpa tindakan medis, anak akan mati. Nah, ini menjadi salah satu. Orang tua nggak setuju, silahkan. Tetapi yang penting adalah apa? Nih, anak harus mendapatkan pelayanan, gitu ya. Tindakan medis tersebut dapat memberikan harapan atau peluang pada anak untuk hidup normal, sehat dan juga bermanfaat. Jadi boleh, walaupun pasien atau keluarga pasien ini tidak
menyetujui. Intinya adalah ini, kita harus lihat dulu bahwa kondisi pasien seperti apa. Kondisi pasien sudah gawat, darurat. Kalau tidak segera dilakukan tindakan medis, anak bisa mati. Atau tidak bisa menjadi normal. Atau ketika tidak dilakukan tindakan sekarang, akan terjadi kecacatan. Misalkan kok terlambat 5 menit aja pasien bisa cacat. Jadi kita terserah ketidaksetujuan orang tuanya ini akan kita bisa diabaikan. Gitu ya. Intinya adalah tindakan terapeutik, bukan eksperimental. Ketika tindakan eksperimental biasanya memang tidak mengacu pada emergensi. Sehingga pada saat kita mau memberikan informed consent berarti kita awali dengan informasi, consent adalah persetujuan, ya. Jadi sebelum kita berikan lembar persetujuan kepada pasien, kita berikan informasinya dulu, informnya dulu. Ya. Apa saja? Yang pertama adalah alasannya. Kenapa kok tindakan medis ini diperlukan? Kenapa kok misalkan operasi pada ibu bersalin ini dibutuhkan. Tadi seperti yang saya contohkan, kalau misalkan tidak dilakukan operasi, bayinya bisa mati misalkan, atau kalau tidak dilakukan operasi, ibunya juga bisa meninggal misalkan, ya karena tekanan darah yang tinggi dan seterusnya. Jadi alasannya apa? Kepada diagnosa penyakitnya, gitu ya. Jadi mengarah kepada diagnosa. Contohnya juga misalkan, kenapa harus dilakukan operasi appendix atau APP atau operasi usus buntu? Kenapa? Karena ini sudah terjadi usus buntu, sudah sampai infeksi dan menyebar ke seluruh perut misalkan. Ini harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi nanti bisa menyebabkan terjadinya tumor atau kanker atau infeksi di semua organ yang ada di dalam perut. Sifat tindakan medis tersebut eksperimental atau non eksperimental, ya. Dilakukan tindakan untuk tindakan medis yang terapeutik atau untuk dilakukan penelitian. Tujuan tindakannya ngapain? Untuk apa? Appendix tujuannya adalah untuk memotong bagian usus buntu yang terjadi infeksi, membersihkan bagian-bagian perut yang terkena infeksi. Supaya apa? Pasien menjadi lebih sehat dan semuanya dijelaskan. Diagnostik, terapeutik, promotif, atau rehabilitatif. Resiko tindakannya apa? 1, akan muncul nyeri. Terus apa lagi? Misalnya pada ibu bersalin dengan seksio sesaria, operasi, resikonya apa? Itu kalau mau hamil lagi, ibu harus nunggu 5 tahun lagi. Ya. Atau persalinan yang sekarang, ya, resikonya adalah 1, pada ibu yang bersalin biasanya kita lakukan anestesinya adalah anestesi regional. Ya, ini nanti salah satunya yang memberikan informasi adalah dokter anestesi. Bisa ketika terjadi yang namanya kelumpuhan, ya, atau resiko lainnya adalah akan adanya luka sayatan. Luka sayatannya ini akan lama sembuhnya, gitu ya, dan lain hal. Lalu akibat ikutannya apa? Pada tindakan seksio sesaria dengan anestesi regional, bekas tempat tusukan anestesi di bagian punggung bisa jadi akan terasa sampai sekian tahun berikutnya. Ya, lalu akibat ikutan lainnya adalah tadi ketika sudah bersalin, ibu ingin hamil lagi, minimal paling tidak 5 tahun baru boleh hamil. Supaya apa? Lukanya sudah benar-benar tertutup, harapan kita. Ya, 5 tahun ini sudah tertutup, jadi sudah bisa untuk hamil lagi. Lalu ada tidaknya tindakan medis lain sebagai alternatif. Kalau misalkan ternyata tindakan yang pertama gagal,
ya, atau tiba-tiba pada saat kita melakukan operasi kok muncul, baru ketahuan ada, oh tiba-tiba kita buka perut kok tiba-tiba ada tumor yang terlihat, padahal di gambaran ya rongsen misalkan tidak ada gambaran tumor dan lain hal. Nah ini karena sudah bisa ada seperti itu ya kita langsung angkat juga. Nah ini boleh. Lalu prognosisnya yang bisa terjadi jika menolak tindakan medis, misalkan ketika ibu bapak nanti menolak untuk dilakukan tindakan gitu ya, akan terjadi apa? Ini harus disampaikan. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemberian informasi atau pemberian tindakan persetujuan ini tidak boleh dengan cara memaksa, ya. Nah, jika pasien memberikan persetujuan tetapi tanpa didahului informasi yang cukup atau tanpa diberikan informasi yang sama sekali, ya, maka persetujuan tersebut tidak sah, ya, tidak dianggap tidak sah. Kenapa? Karena kita baca dari namanya informed consent, berarti sebelum konsen harus diberikan informasi. Kalau hanya konsennya saja, informasinya nggak ada, nanti dia akan menjadi informasi tindakan buta, gitu ya, mengambil keputusan buta. Dia nggak tahu saya diapain. Anda kan tadi sudah melawan persetujuan, tapi kan saya nggak ngerti akan terjadi seperti ini, ya. Jadi harusnya dijelaskan dulu secara lengkap, rinci, baru dia sah untuk mengambil keputusan persetujuan tindakan. Tanggung jawab memberikan informasi, ya, tanggung jawab memberikan informasi sebenarnya berada di tangan dokter, ya, yang hendak melakukan tindakan medis, karena hanya dokter yang paham atau yang tahu persis tentang kesehatan pasien yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Tanggung jawab tersebut memang dapat didelegasikan kepada dokter lain atau perawat atau bidan atau penata, ya. Hanya saja bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi, orang yang diberikan delegasi, maka tanggung jawabnya tetap kepada dokter yang memberikan delegasi. Misalkan kita memberikan informasi sebagai penata anestesi. Ketika ada yang salah dengan apa yang kita sampaikan, dan mungkin kita nggak sadar kalau keliru, gitu ya, yang akan bertanggung jawab adalah dokter anestesi. Siapa yang memberikan delegasi kepada kita? Misalkan pada tindakan anestesi, kita yang memberikan tindakan anestesi, ya, dokternya susah dihubungin misalkan, atau dokternya juga sedang pegang pasien yang lainnya, kita diberikan limpahan pasien untuk melakukan tindakan anestesi. Segala macam kondisi pasien sampai nanti dia selesai anestesi, semua adalah tanggung jawab dokter. Kita hanya sebagai pelaksana. Nah, hak memberikan konsen. Ini hak tadi adalah hak yang memberikan informasi. Nah, ini adalah memberikan konsen. Informasi dari kita, konsen dari pasien. Ya, untuk pasien dewasa dan sehat akal adalah pasien yang bersangkutan. Ya, untuk pasien anak-anak adalah keluarga atau walinya yang boleh memberikan konsen, yang boleh melakukan tanda tangan persetujuan. Untuk pasien tidak sehat akal adalah keluarganya atau walinya. Ya. Untuk pasien yang menikah adalah pasien yang bersangkutan bukan suami atau istri. Kecuali untuk tindakan contohnya vasektomi dan tubektomi harus disertai persetujuan pasangan. Kalau misalkan tindakan apendik untuk operasi apendik gitu ya, operasi APP, walaupun dia sudah menikah, misalkan yang mau dioperasi adalah si istri, ya yang mengambil keputusan adalah si istri, yang tanda tangan persetujuan adalah si istri. Suami tidak berhak, ya, karena yang nantinya akan merasakan efek dan juga akibatnya adalah si istri, gitu ya. Kecuali kalau tadi saya sampaikan adalah KB, vasektomi, dan tubektomi, ini akan berhubungan antara keduanya, karena hubungannya adalah hamil dan memiliki keturunan. Jadi ini harus kedua-duanya setuju dulu. Jangan sampai suaminya tidak setuju, istrinya mau melakukan tubektomi, tapi istrinya kepingin banget, gitu ya. Ini tidak sah nanti, karena ada syarat yang menentukan. Lalu cara memberikan konsen, ya, bisa dengan cara terucap tanpa tulis, misalkan diucapkan, ya,
Yang kedua dengan tertulis dan tersirat. Semua cara tersebut sah, termasuk untuk tindakan medis yang beresiko tinggi. Hanya saja paling aman adalah dengan cara tertulis. Ya. Jika diberikan secara terucap atau lisan, ya, atau tersirat tetap sah, tetapi harus ada apa? Dibatasi hanya pada tindakan medik yang risikonya kecil. Berbeda dengan yang kalau yang resikonya besar, misalkan kita lakukan laparotomi, ya dibuka perutnya, kita bersihkan ususnya dan segala macam, ya ini kita harus tertulis, ya. Lalu kalau misalkan mau terucap saja, harus ada saksi yang melihat bahwa pasien memberikan persetujuan secara terucap atau tersirat dengan disaksikan oleh misalnya perawat atau bidan. Ya, boleh misalkan dari pihak keluarga harus ada, ya, mendampingi, dan kita dari tenaga kesehatan lainnya, bidan atau perawat yang nantinya juga akan membantu pada proses pembedahan. Nah, penulisan konsen, ya, untuk written consent sebetulnya redaksinya dapat dibuat secara bebas oleh healthcare provider sepanjang kebutuhan hukumnya dapat dipenuhi. Ya, substansinya harus berisi pengakuan atau pernyataan oleh pasien sendiri atau walinya bahwa ia telah diberikan informasi yang secukupnya oleh dokter. Ia telah memahami sepenuhnya informasi tersebut. Ia setelah memperoleh informasi dan memahami, kemudian memberikan persetujuannya kepada dokter untuk melakukan tindakan medis. Intinya seperti itu. Ya. Yang perlu diingat lainnya adalah tanda tangan dokter sebetulnya tidak perlu mengingat inform consent merupakan pernyataan sepihak, yaitu pasien, bukan perjanjian yang memerlukan tanda tangan para pihak. Saksi mestinya juga tidak perlu, tetapi untuk tindakan medis tertentu, kalau ingin ada saksi lebih baik diambil dari tenaga kesehatan boleh. Ya, materai juga tidak perlu, karena di sini fungsi materai hanya digunakan untuk tanda pelunasan pajak atas dokumen dengan atau tanpa materai informasi tetap sah. Yang penting ada tanda tangan, ya, tanda tangan pasien, persetujuan tindakan. Nah, intinya adalah inform consent ini tidak boleh dengan kata-kata yang memaksa. Ya, tidak boleh memaksa. Tidak boleh mengancam. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh tindakan. Ini adalah penolakan tindakan medis, ya. Kalau misalkan, harusnya ada dua. Yang satu adalah inform consent, yang kedua ketika sudah diberikan informasi pasien menolak, ya, dia harus tanda tangan di lembar penolakan tindakan medis. Itu termasuk juga adalah, setelah diberikan informasi dia tetap menolak, dia akan menerima efeknya sendiri, akibatnya sendiri, dan segala macam, semuanya tanda tangan di sini. Gitu ya. Nanti silakan untuk form dari inform consent, silakan kalian cari, ya, bentuknya seperti apa. Macam-macam bentuknya. Intinya adalah pemberian informasi dan tanda tangan. Nah, ada sahnya inform consent yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah dengan sukarela atau tanpa paksaan. Inform consent akan sah jika dia tanpa paksaan. Tadi saya bilang, ya, tidak boleh menggunakan kata-kata paksaan. Informasi yang diberikan jelas dan tegas. Pasien dalam kondisi sadar ketika diberikan informasi. Dan informasi yang diberikan adalah tidak menakut-nakutin atau sesuai kewajaran. Ya. Sehingga tidak boleh ada kalimat yang menyatakan bahwa pasien tidak berhak menuntut atau menggugat jika terjadi sesuatu yang merugikan. Kalau kita sudah memberikan informasi secara jelas, otomatis kata-kata ini tidak diperlukan. Ya. Pasien tidak berhak menuntut ini tidak perlu lagi. Kenapa? Karena pasien sudah paham dengan informasi yang sudah dijelaskan, resiko tindakan medisnya apa, efeknya apa, dan seterusnya sudah paham, ya. Ini tidak mungkin muncul seharusnya. Nah, inform consent bisa nggak dibatalkan? Bisa. Inform consent yang telah diberikan tetap berlaku sampai ada pencabutan atau pembatalan dari orang yang telah memberikan inform consent. Selama
yang memberikan informed consent tidak mencabut pembatalan gitu, artinya tidak membatalkan persetujuannya, informed consent akan terus berlaku. Sampai kapan? Sampai kapanpun, ya, selama dia tidak membatalkan persetujuan. Pencabutan atau pembatalan oleh pasien yang bersangkutan memang sangat dimungkinkan sepanjang tindakan medis tersebut belum sampai pada tahapan yang secara medis tidak mungkin lagi untuk dibatalkan. Misalkan kita memberikan informasi tentang akan dilakukan operasi, ya. Pasien tidak akan bisa membatalkan apabila operasi sudah berlangsung. Nggak mungkin, sudah disayat, dibersihkan, sudah ditutup, sudah kembali ke bangsa lagi. Terus pasien bilang, saya menolak tindakan. Oh, tindakannya sudah dilaksanakan, masa mau ditolak? Ya, artinya gitu. Ketika penolakan itu adalah sampai pada tindakan medis belum dilaksanakan. Gitu ya. Sampai di sini paham ya? Lalu fungsi dari informed consent itu apa sih? Kita dari tadi sudah berbicara masalah informed consent, yang boleh, tidak boleh, sah, tidak sah. Kita harus tahu dulu fungsi dari informed consent. Adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia. Istilahnya adalah kita memanusiakan manusia. Karena kita akan berhubungan dengan nyawanya dia, akan berhubungan dengan tubuhnya dia, ya berarti kita harus memberikan hak kepadanya untuk memberikan persetujuan. Yang kedua, promo terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien, menghindari penipuan dan misleading dari dokter. Mendorong diambilnya keputusan yang lebih rasional, mendorong keterlibatan publik dalam masalah pelayanan kesehatan sebagai pengawasan, ya, sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang pelayanan kesehatan. Ya, kenapa dikatakan edukasi? Karena sebelum diberikan tindakan, kan akan diberikan informasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah sarana edukasi atau pemberian pendidikan kesehatan. Artinya adalah informed consent harus lebih ke arah manfaat, ya, bermanfaat gitu. Nah, manfaat informed consent bagi pasien yang pertama adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih adekuat, perlindungan secara hukum preventif, ya, implementasi atas hak atas diri sendiri, pasien dapat memilih dan memutuskan dengan benar apa yang akan dilakukan terhadap dirinya, ya, boleh menentukan dokter melakukan operasi atau tidak, artinya haknya pasien memilih. Lalu manfaat informed consent bagi dokter atau bagi tenaga medis adalah sebagai legalitas untuk dapat melakukan tindakan medis. Kalau tidak ada informed consent bisa dianggap ilegal, gitu ya. Lalu sebagai perlindungan hak preventif dan untuk dapat bertindak lebih hati-hati. Kenapa? Kalau dia tidak hati-hati, terjadi kecacatan, ya tidak seperti apa yang diinformasikan, pasien bisa dituntut, gitu. Lalu bagi sarana pelayanan kesehatan, ya, adalah sebagai bagian dari dokumen rekam medis, sebagai bukti administratif, bukti yuridis, ya, sarana yang terkait dengan akreditasi bagi rumah sakit. Lalu kita sebagai perawat tugasnya apa dalam kaitan informed consent? Ya, memeriksa sebelum operasi atau tindakan medis dilakukan. Jika belum ada, maka perawat menanyakan apakah sudah diberikan penjelasan oleh dokter atau belum. Apabila belum, ya perawat segera menghubungi dokter atau penandatangan ditunda terlebih dahulu. Artinya kita mengecek sebelum tindakan dilakukan. Cek dulu kelengkapannya, sudah ada informed consent atau belum. Kalau belum ada, kita tanyakan kepada dokternya kapan akan dilakukan informed consent sebelum tindakan dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, saya minta nanti di dalam forum diskusi,
Ya, di dalam forum diskusi silahkan tuliskan, karena kita sebagai penata anestesi, ya, silahkan tuliskan di dalam forum diskusi tindakan-tindakan apa saja yang dibutuhkan informed consent bagi kita penata anestesi atau kita sebagai pelimpahan wewenang dari dokter anestesi. Ya, tindakan apa saja yang perlu diberikan informed consent? Silakan dituliskan di sana ya. Saya tidak akan tuliskan di dalam forum diskusi saya nyuruh ngapain. Di sini saja saya nyuruhnya, jadi kalian langsung tuliskan saja di forum diskusi. Oke? Ya, mungkin itu untuk video pembelajaran tentang informed consent ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Ya, setelah tadi kalian menjawab apa saja, ya, tindakan apa saja yang perlu informed consent yang harus diberikan oleh penata anestesi atau dokter anestesi. Ya, intinya ini semua berkaitan dengan anestesi. Ya, oke gitu. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.